Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam untuk anak-anak hebat Indonesia. Kalian adalah calon generasi emas Indonesia 2045 yang akan memimpin Indonesia ini menjadi Indonesia yang hebat, menjadi Indonesia negara maju. Hari ini kita akan belajar suatu konsep yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Coba, pernah nggak kalian penasaran? Kenapa batu yang sangat kecil ketika kita lemparkan ke dalam kolam, dia akan tenggelam. Sedangkan ada suatu kapal yang sangat besar dan sangat berat, ketika dia berada di lautan atau di suatu danau, dia tidak tenggelam atau malah mengapung. Apa sih yang membedakan keduanya? Coba hari ini kita akan pikirkan kenapa bisa hal tersebut terjadi. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita suatu pikiran sehingga kita diperintahkan untuk berpikir tentang hal-hal tersebut. Di dalam Al-Quran terdapat suatu kata-kata yang sangat menohok kita, yaitu tentang kata afala ta'qilun. Apakah kalian berpikir? Oke, hari ini kita akan belajar suatu konsep yang sangat penting, yaitu konsep masa jenis. Apa sih itu? Coba kita lihat contohnya. Coba, di sini kita bisa lihat bahwa ada dua buah cairan yang tidak bercampur dan tidak akan pernah bercampur keduanya. Di bawah ada air, kemudian di bagian atas ada minyak. Mengapa keduanya tidak bisa bercampur? Jawabannya jelas. Karena massa jenisnya berbeda. Setiap benda di dunia ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki massa jenis yang berbeda-beda, dari yang paling kecil sampai yang paling besar. Sebelum konsep massa jenis ini ditemukan, Allah sudah menerangkan di dalam Al-Quran bahwa kedua cairan minyak dan air tidak pernah bercampur. Bahkan di dalam suatu surat, yaitu surat Ar-Rahman, dikatakan bahwa di dalam ayat 19 surat Ar-Rahman dan ayat 20 yang bunyinya marajal bahraini yaltaqiyan bainahuma barzakhul la yabghiyan. Dia, Allah, membiarkan dua buah lautan mengalir yang keduanya kemudian bertemu. Antara keduanya ada batas yang tidak dilampaui masing-masing. Akhir-akhir ini, akhir tahun ini, kita sering atau kalian bisa cari di YouTube, ada dua buah laut yang tidak pernah bersatu. Itu adalah salah satu bukti keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal tersebut salah satunya akibat karena massa jenis. Jadi ini massa jenis sangat relevan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Contoh lainnya, kenapa AC harus dipasang di bagian atas rumah? Kenapa nggak kita pasang saja di bawah yang lebih mudah? Ternyata itu adalah salah satu penerapan dari massa jenis. Jadi AC itu dipasang di atas ruangan karena
udara dingin yang lebih berat akan turun. Jadi ketika AC kita hidupkan, maka AC itu akan mendinginkan udara yang ada di atas ruangan. Kemudian karena dia lebih berat, lebih dingin, otomatis massa jenisnya dia akan lebih besar. Ketika massa jenisnya lebih besar, dia akan turun ke bawah. Sedangkan udara panas yang ada di bawah ruangan, dia akan bergerak ke atas. Begitu terus sampai satu ruangan terasa dingin. Contoh lainnya, balon udara. Ini adalah salah satu penerapan massa jenis yang lain. Balon udara ini memanfaatkan api, jadi untuk menerbangkannya akan menyalakan api. Kenapa sih harus api yang dihidupkan? Itu salah satunya untuk memperkecil dari massa jenis udara yang ada di dalam balon udara. Ketika massa jenis kecil, otomatis balon itu akan lebih ringan. Kalau lebih ringan, suatu benda yang lebih ringan pasti akan gerak ke atas. Oke, itu adalah beberapa penerapan massa jenis dalam kehidupan sehari-hari. Anak-anak bisa mencari masih banyak lagi penerapan massa jenis yang akan kalian temukan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, setelah kita mengetahui penerapannya dalam kehidupan sehari-hari, terus gimana tahu cara kita mengetahui massa jenis suatu benda? Hari ini kita akan mempelajari tentang konsep massa jenis. Di dalam IPA atau ilmu fisika, massa jenis ini diberi lambang rho. Ini bacanya adalah rho, atau kalau kita tuliskan ini bacanya adalah rho. Massa jenis suatu benda bisa kita hitung menggunakan suatu rumus matematis, yaitu rho atau massa jenis itu sama dengan massa dibagi volume. Jadi yang perlu anak-anak ingat adalah massa jenis bisa kita hitung dengan rumus massa dibagi volume. Dengan keterangan rho itu adalah massa jenis dengan satuan adalah secara standar internasional kilogram per meter kubik. Kemudian M itu adalah besaran massa, satuannya kilogram. Kemudian V adalah volume, satuannya dalam meter kubik. Jadi harus kita ingat rumus massa jenis adalah rho sama dengan massa dibagi volume. Oke, cukup mudah kan? Rumusnya cuma rho sama dengan massa dibagi volume. Oke, mari kita terapkan rumus ini di dalam perhitungan. Di sini ada sebuah soal, sebuah balok memiliki panjang 20 cm, lebar 5 cm, dan tinggi 4 cm. Jika massa balok tersebut adalah 800 gram, berapakah massa jenisnya dalam satuan kilogram per meter kubik? Oke, tadi kita tahu bahwa massa jenis atau lambangnya rho bisa anak-anak hitung dengan rumus massa dibagi volume.
Di dalam soal diketahui bahwa masanya berapa? Di sini ada massa. Massanya adalah 800 gram. Volume, di sini bendanya adalah balok. Ini bendanya adalah balok. Rumus volume untuk balok. Coba ini kita ingat-ingat lagi. Rumus volume untuk balok adalah panjang dikali lebar dikali tinggi. Nah, dengan rumus ini anak-anak bisa menemukan volume dari balok tersebut. Di dalam soal diketahui panjangnya 20 cm, lebarnya 5 cm, dan tingginya 4 cm. Oke, pertama-tama kita hitung terlebih dahulu volume dari balok. Volume sama dengan panjang kali lebar kali tinggi. Oke, panjangnya tadi 20 cm. 20 dikali lebarnya 5 cm dan tingginya 4 cm. Kita hitung saja 20 dikali 5, 100. 100 dikali 4 sama dengan 400 cm kubik. Setelah itu kita tinggal menghitung. Tapi hati-hati. Di sini satuannya masih gram untuk massa, sedangkan untuk volume adalah cm kubik. Kita bisa ubah di awal, bisa juga ubah di akhir perhitungan. Kita coba untuk yang kita ubah di akhir perhitungan. Massa di sini tadi massanya bisa diketahui 800. Oke, di sini diketahui di dalam soal massanya 800. Kemudian dibagi dengan volume. Volume sudah kita hitung tadi hasilnya 400. Tinggal kita bagi 800 dibagi 400. Jawabannya adalah 2. 2 apa? Ini satuannya masih gram per sentimeter kubik. Oke, di dalam opsi jawaban kita bisa mengeliminasi jawaban yang tidak tepat. Karena perhitungan kita awalnya angka 2, otomatis kemungkinan jawabannya tinggal A dan B. Jadi anak-anak tidak usah memilih atau memikirkan jawaban C dan D. Jangan sampai memilih jawaban C ataupun D. Oke, sekarang tahap selanjutnya adalah kita mengubah satuan gram dan sentimeter kubik ke dalam kilogram dan meter kubik. Pertama, kita konversi satuannya. 2, kita lihat gram. Gram ke kilogram itu dibagi 1000. Jadi 2 ini anak-anak bagi dengan 1000. Kok bisa 1000? Di dalam anak tangga konversi satuan, dari gram ke kilogram, kalau anak-anak cari itu naik 3 anak tangga, otomatis dibagi 1000. Tahap selanjutnya, sentimeter kubik kita ubah ke meter kubik. Jadi ini satuannya tadi gram sudah berubah menjadi kilogram. Yang kedua, sentimeter ke meter. Sentimeter ke meter itu naik 2 anak tangga.
Oke, karena dia pangkat 3, kalau tidak ada pangkatnya kan cuma dibagi 100. Karena ini pangkat 3, otomatis nolnya juga nambah banyak. Nah, jadi karena ini pembagian, nanti ini akan dibagi lagi, dan akhirnya akan pindah ke atas, maka Bapak langsung tuliskan di atas. Kita kalikan dengan tadi, sentimeter ke meter, naik 2. 1, 2, 100. Itu kalau pangkat 1. Kalau pangkat 2, ya nolnya tambah 2 lagi. Karena pangkat 3 ditambah 2 lagi. Jadi ini satuannya sudah berubah menjadi kilogram per meter pangkat 3. Oke? Nah, dari sini tinggal kita hitung saja. Di bawah ada nolnya 1, 2, 3. Boleh kalian coret dengan yang ada nol di atasnya. 1, 2, 3. Di atas otomatis juga kita coret 3. 1, 2, 3. 2 dikali 1000. Jawabannya adalah 2000 kilogram per meter kubik. Jadi massa jenis benda yang ada di sini atau baloknya adalah 2000 kilogram per meter kubik. Cukup mudah, bukan anak-anak? Jadi yang perlu anak-anak ingat adalah rumus dari volume. Setiap benda 3 dimensi memiliki rumus volume yang berbeda-beda. Untuk balok, rumus volumenya adalah panjang dikali lebar dikali tinggi. Nanti jika soalnya adalah sebuah kubus, otomatis anak-anak menggunakan rumus volume kubus, yaitu sisi dikali sisi dikali sisi. Dan masih banyak lagi rumus volume dari bangun ruang. Hal tersebut ketika bendanya bentuknya jelas. Balok, kubus, lingkar, bola, limas, nah, itu tabung bisa kita menggunakan rumus volume. Beda halnya kalau soalnya seperti ini. Bendanya tidak jelas, bentuknya misal batu. Gimana cara mengukur volumenya? Nah, seperti pada soal yang kedua. Di sini ada seorang siswa melakukan percobaan untuk mengetahui massa jenis benda yang ditemukannya seperti pada gambar. Jadi anak ini menemukan sebuah batu warnanya merah, merah delima. Ternyata siswa tersebut mengukur dengan neraca atau timbangan, didapatkan massa dari benda itu sama dengan 108 gram. Dan untuk mengukur volumenya, dia menggunakan alat bantu gelas ukur. Gelas ukur itu pertama-tama diisi dengan air setinggi 60 ml. Kemudian si batu dimasukkan ke dalam gelas ukur. Ternyata kok airnya naik menjadi 100 ml. Nah, perubahan volume ini akibat ada batu yang masuk. Jadi di sini bisa kita hitung untuk volume batunya itu sama dengan volume setelah dimasukkan batu, yaitu 100 mili dikurangi ketika masih cuma air, kurangi 60 mili. Hasilnya adalah 40 mililiter.
40 ml itu apa toh? 40 ml itu sama dengan 40 cm pangkat 3 atau cm kubik. Berdasarkan hasil pengukuran massa dan volume benda, maka massa jenis benda tersebut adalah titik, titik, titik. Nah, dari sini sudah cukup mudah. Untuk menghitung massa jenis, perlu anak-anak ingat, massa jenis itu sama dengan massa dibagi volume. Di sini sudah diketahui massanya sama dengan 108 gram. Kemudian yang kedua, volumenya adalah 40. Tinggal anak-anak hitung 108 dibagi 40. Oke, berapa jawabannya? Coba dihitung. 108 dibagi 40. Bisa menggunakan perhitungan biasa saja. 108 dibagi 40. 108 bagi 40 hasilnya 2. 2 dikali 40 itu 80. Anak-anak kurangi. 108 dikurangi 80, jawabannya adalah 28. Oke, 28 bagi 40 nggak bisa, maka kita kasih koma dan di sini kita kasih angka 0. 280 bagi 40 hasilnya 7. 7 kali 40, 280. Kita kurangi, jawabannya 0. Jadi sudah selesai. Jadi massa jenis benda ini adalah 2,7. Satuannya gram per sentimeter kubik. Oke, cukup mudah. Intinya di dalam perhitungan anak-anak harus mau menghitung. Di jenjang sebelumnya atau di pelajaran matematika sudah diajari bagaimana cara menghitung. Oke, jadi jawabannya adalah yang B. Oke, hari ini kita sudah belajar tentang massa jenis. Untuk lebih memahami lagi dan mengasah kalian di dalam berhitung, maka silahkan di sini Bapak sediakan 2 buah soal untuk menghitung massa jenis. Bisa anak-anak coba kerjakan di rumah. Jangan lupa nanti setelah selesai dikumpulkan ke Bapak Ibu Guru. Terima kasih. Cukup sekian materi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.